Bahkan juga ini kan hasil rilis resmi atau audit resmi dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, patut dipertanyakan langkah selanjutnya khususnya mungkin di DKI juga begitu. Ataupun juga nanti yang skala skupnya nasional. Nah, saya ingin membahas ini dengan Pak Ali Usman dan juga Pak Wahyu Nugroho. Salah seorang bernama Pak Wahyu Nugroho ini pernah bekerja bersama dengan Pak Jokowi pada saat menjabat sebagai wali kota begitu ya Pak, sebagai konsultan IT ya Pak ya. Betul. Untuk mengerjakan BPMKS. BPMKS itu apa Pak? Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo yang diadopsi menjadi kartu pintar di Jakarta. Yang diadopsi menjadi kartu pintar Jakarta. Iya. Bapak pun juga yang mengerjakan kartu pintar di Solo juga Pak? Iya, saya yang membuat sistemnya, yang membuat programnya, sampai keluar kartu BPMKS atau kartu pintar itu. Tapi faktanya kan tadi kita kabarnya bersama kan bermasalah ternyata di Solo juga Pak, tahun 2005 begitu. Iya, betul. Jadi kalau secara sistem, waktu itu kami menerima data itu sudah dari awalnya sudah salah. Iya. Karena data yang diserahkan ke kami itu sebanyak 110.000, tapi setelah kami validasi, data itu hanya muncul 65.000 siswa. Jadi ada pergeseran sebanyak kurang lebih 50% dari 110.000 menjadi 65 yang tervalidasi. Itu karena pengolahan datanya yang salah atau gimana Pak? Data yang diserahkan ke kami itu sebenarnya sudah duplikasi Mbak. Harusnya misalnya yang berhak menerima bantuan ini adalah namanya A dengan nomor induk siswanya sama, itu boleh. Tapi kalau namanya AA lagi tapi nomor induk siswanya berbeda, itu boleh. Tapi kalau nomor induk siswanya sama, tidak boleh. Itu akan muncul duplikasi data. Nah, karena muncul duplikasi data ini, makanya anggaran yang dikeluarkan sudah tidak sesuai lagi. Berapa sih Pak total anggaran itu? Waktu yang saya tangan itu 23 miliar, tapi yang terserap hanya 10 miliar 600. Apakah perbedaan data ini diketahui? Sudah, dan itu sudah kami sampaikan langsung ke beliau pada waktu itu. Kenapa tidak direvisi? Sudah kami lakukan, tetapi ada pihak dari Dinas Pendidikan menginstruksikan ke kami bahwa saya suruh menyesuaikan sesuai dengan yang dia minta. Oke. Iya. Baik. Dan itu disaksikan oleh 32 CPNS yang membantu untuk input data ini. Oke. Ya, karena pada waktu pertama kali saya menerima data ini, datanya masih dalam bentuk Excel, belum dalam bentuk sistem. Jadi itu digelontorkan langsung mengalir begitu Tadi saja. Pak Ali pegang-pegang kertas data ini data apa Pak? Nanti kita perlihatkan data ini di segmen berikutnya. Pak Ali, Pak Wahyu saat lagi. Ini data yang dibawa oleh Pak Wahyu ya. Ini data apa ini Pak? Itu adalah data yang diserahkan dari Dinas Pendidikan untuk kami validasi. Data itu sebenarnya sudah tidak sesuai, karena dalam arti kata tidak sesuai, muncul duplikasi-duplikasi. Ya, ini saya kalau Rivi mau lihat nih sedikit ya. Ada nama yang sama ya, misalnya Afrizal ini ada 2 gitu ya. Ada Ahmad ada 2, SD-nya sama. Ini Adia Purwan ya juga. Adia Purwan. Nah, ini ada yang dicoret merah dan juga ada yang tidak dicoret merah, itu artinya apa? Kalau yang dicoret merah berarti itu data double. Data double, makanya muncul validasi dari 110.000 siswa menjadi 65.000. Oh, yang ini ya Pak ya? Iya, data ini sudah. Oke, jadi kalau ada double itu misalnya untuk nama yang sama, taruhlah nama saya Indi begitu Pak. Jadi Indi ini dapat 2 kartu untuk orang yang beda gitu, dicetak 2 kartu gitu atau gimana tuh? Harusnya satu saja, tetapi itu muncul 2 nama, itu sudah menyalahin karena itu menyangkut anggaran. Oke, ya, tapi pada realnya kartu itu memang betul-betul dicetak 2 atau hanya 1? Harusnya 1, cuma itu kan di situ sudah menjadi jumlahnya tidak sesuai lagi. Oke, yang realnya berapa seharusnya? Yang realnya 65.000, yang diajukan ke kami waktu itu 110.000. 110.000. Iya. Artinya secara korelasi dengan anggaran juga jauh lebih besar. Iya, betul. Ini Bapak kenapa tidak memprotes lah begitu? Kan Bapak yang mengolah. Sudah. Waktu itu kami sudah melakukan datang ke tempatnya Pak Wali, saya pertanyakan, Pak, ini kenapa jumlahnya seperti itu? Bapak bicara kepada? Pak Wali Kota langsung. Saya bertanya di Loji Gandrung, beliau mengatakan bahwa jumlahnya 23, Pak. Kalau sistem 23 atau apa? 23 miliar. Data yang terserap itu hanya 10 miliar 600. Nah, setelah saya sampaikan itu, saya sudah sulit lagi untuk berkomunikasi. Untuk menindaklanjuti. Nah, ketika di kantor itu, apa jawaban Pak Wali pada saat itu? Beliau akan mengatakan, ya coba nanti akan saya tanyakan ke dinas, dia bilang gitu. Iya, tapi setelah itu saya untuk komunikasi lagi udah sulit sekali. Padahal ini adalah
menyangkut tanggung jawab terhadap masyarakat, karena kan dana ini untuk kepentingan masyarakat. Artinya Pak, protes Bapak itu tidak didengarkan dan program ini lanjut begitu? Iya, betul. Kok bisa seperti itu Mas Ali? Kabarnya ini malah diperkuat juga oleh undang-undang kabarnya Pak Ali. Seperti Iya. apa tuh Pak? Jadi apa namanya itu BPMKS ini dilengkapi dengan produk undang-undang yang bernama Peraturan Wali Kota tentang BPMKS. Di situ mengatur secara teknis termasuk uangnya, jumlah uang yang diberikan untuk platinum, untuk gold, silver, dan juga untuk siswa SD, SMP maupun SMA. Itu ada rincian. Jadi keterlibatan beliau secara langsung produk hukum itu. Nah, gitu. Baik, saya kembali lagi Pak Wahyu. Kalau misalnya memang yang efektif kan hanya 10 miliar lebih gitu ya. Iya, Bapak. Artinya selisih ini kemana gitu Pak Wahyu? Untuk masalah selisih ini kan kewenangan bukan di kami, Bapak. Betul. Saya hanya menginput data saja atau membuat program itu sampai jadi, sampai keluar websitenya untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu. Bahkan kami sudah menanyakan sisa laporan anggarannya itu tinggal berapa, tapi jawabannya selalu tidak tepat. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Ali Usman melacak sisa anggarannya itu lewat LPJ, laporan pertanggungjawaban wali kota itu, datanya itu sampai sekarang kita juga belum menemukan, Bapak. Iya Pak Ali. Iya. Jadi sampai kemana-mana cari juga tidak ada. Bahkan saya pernah membaca LKPJ itu, laporan pertanggung jawab, itu laporannya jelas, nggak jelas itu loh. BPMKS gitu ya nggak jelas. Ya, kami makanya nanti kapan-kapan saya akan cari. Ini yang Bapak laporkan ke KPK beberapa hari lalu juga terkait ini atau beda lagi? Bukan, saya ngelaporkan ke KPK itu sudah 2 tahun yang lalu. Bulan September tahun 2012, sebelum beliau jadi gubernur. Iya, saya sudah laporkan penyimpangan ini. Dan apa namanya itu? Pak ini kan udah lama Pak, nggak menanyakan ke KPK Pak? Kenapa? Saya sudah menanyakan beberapa kali, tapi KPK-nya kan ya saya heran mengapa toh didiamkan saja gitu loh. Sedangkan korupsi... Mungkin karena tidak ada indikasi korupsi. Iya, tidak ada Pak. potensi korupsi kali. Enggak. Saya tanyakan kembali kepada KPK, mengapa Anda tidak tanya kepada saya kurangnya apa? Kalau memang kurang indikasi, sampai tanya Pak ini kurang saksi, kurang data A, B, C gitu. Jawaban KPK? Enggak pernah tanya. Enggak pernah tanya, didiamkan saja 2 tahun itu. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang disampaikan ke KPK ini terkait dengan kartu-kartu ini juga sama persis atau kemudian, kasus yang lain? Ya sama dengan ini. Kemudian ini loh, saya bawakan saksi, tolong ini diperiksa. Nah gitu. Oh iya, akhirnya diganti, penyidiknya diganti, dan saya yakin KPK ini sudah akan memasukkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Keyakinan ini dari? Setelah saya berbicara bareng-bareng di sana. Oke. Karena penyidiknya juga penyelidiknya diganti orangnya. Yang dulu cuma senyum saja itu diganti, ya ini agak tegas. Oke. Memang agak membingungkan ya kalau misalnya memang kita ngeliat data seperti ini ada duplikasi nama seperti ini ya Pak ya. Tapi lagi-lagi apakah memang hanya untuk satu kasus ini saja Pak? Indikasi potensi dugaan korupsi gitu ya? Atau mungkin ada yang lain? Jadi begini, ini kan salah satu contoh yang kita ketahui. Ada beberapa contoh yang lain yang baru kita kumpulkan datanya. Baik itu masalah kartu kesehatan, kemudian nanti ada mobil nasional SMK. Mengenai mobil SMK. SMK. Ini perkembangannya sampai mana nih yang Bapak ketahui? Gimana? Perkembangannya udah sampai mana? Ya data kita sudah kumpulkan bahwa itu terjadi indikasi dugaan korupsi juga sama dan penggelapan uang. Oke, waktu itu kan kita sempat tahu ya, Via, banyak orang yang Saya berminat sempat kesana. repeat datang ke sana kan? Saya sempat ke sana ke Teknopark ya. Kalau tidak salah, dan ya saya melihat langsung mobil SMK tersebut begitu Pak. Ini apa yang Bapak katakan sampai Bapak mengatakan ada indikasi potensi korupsi di sini? Iya, yang sampai hari ini saya pertanyakan adalah uang muka untuk memesan mobil SMK itu sekarang di mana duitnya? Bapak inden juga? Enggak. Dari teman-teman yang inden itu kemana larinya uang itu, dan
sudah Ada dikembalikan berapa atau belum? orang Pak yang inden dan Saya tidak tahu persis, makanya kan masih awal sekali data ini. Nanti kan kita kumpulkan. Nah kalau perlu nanti beliau-beliau yang terlibat di dalamnya, misalnya Pak Sukiyat itu sendiri ya, tolong dikonfirmasi. Dan di Teknopark tolong nanti TV One juga mengkonfirmasi ulang. di Solo sudah cukup banyak belum Pak mobil SMK yang beredar? Belum ada, Belum ada? belum ada. Tapi pada saat saya berada di sana, ya, informasinya sudah banyak yang akan memesan gitu. Sudah memesan ada, akan juga ada. Memesan itu melakukan pembayaran juga dalam artian? Ya pastinya. Masa Anda pesan nggak pakai uang, cuma Tapi omongan barangnya doang. kan nggak ada, Pak. Ya pesan kan nggak apa-apa dah, bayar. Oke. Iya. Ya nggak tahu Oke. makanya itu kemana. Oke. Iya. Baik. Makanya seperti Pak Wahyu, kalau kita melihat kan ini yang terjadi di Solo ya Pak, kemudian Bapak kan mantan konsultan IT-nya ya pada Iya. saat itu ya. Tapi lagi-lagi Pak, program tersebut dibawa ke DKI Jakarta dan sebagian masyarakat mengklaim sangat membantu program ini begitu. Iya. Respon Bapak seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi saya sebenarnya sangat mengkhawatirkan kalau program ini dijadikan program untuk nasional. Karena kami berharap sebelum program ini di-follow up lebih jauh, mohon dievaluasi terlebih dahulu. Karena program ini benar-benar sebagian tidak tepat sasaran. Bapak yakin itu tidak tepat? Yakin. Yakinnya bagaimana Pak? Bapak Ya. sudah melakukan pengecekan Pak untuk Sudah. DKI Jakarta begitu? Sudah. Di Solo kami sudah melakukan pengecekan hampir data ini yang menerima BPMKes tidak tepat sasaran, khususnya kepada siswa penerima bantuan pendidikan masyarakat Kota Solo. Oke. Bentuk tidak tepat sasaran itu gimana persisnya Pak? Seharusnya siswa penerima tapi tidak menerima bantuan itu. Bapak ngecek langsung ke lapangan? Iya. Bukan 1-2 orang, mungkin kalau lebih pastinya mungkin TV One juga bisa mencek langsung ke pihak lapangan melalui sekolah-sekolah atau kepala sekolah yang bersangkutan. Baik, Baik. baik. Ini informasi ya. Iya. Tapi lagi-lagi masyarakat juga yang akan menentukan, memutuskan seperti apa informasi ini harus disikapi. Untuk Pak Wahyu dan Pak Ali, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Iya. Boleh saya menambah sedikit? Singkat saja. Ya, jadi kami memohon dengan sangat semua pihak untuk memikirkan kembali, jangan sampai pola-pola modus operandi dalam dugaan korupsi ini dilakukan di tingkat yang lebih tinggi. Kemarin di Solo, kemudian saya lihat sekarang di DKI sudah ada indikasi penyimpangan yang polanya sama seperti ini, dan ini juga akan dilakukan di tingkat nasional. Ya mohon semuanya berhati-hati, Baik. jangan sampai begitu dibiarkan. Itu harus dihentikan. Baik, baik. Ya, terima baik, kasih. baik. Terima kasih.